Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Sang Buddha mengatakan, inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, mengadakan peringatan kematian melalui doa sudah rutin dilakukan oleh umat Buddha. Bukan saja dilakukan oleh umat Buddha, sebetulnya di dalam agama-agama yang lain pun umatnya itu sering melakukan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan-peringatan orang yang telah meninggal, yaitu kebanyakan dalam bentuk doa. Ada yang 7 hari setelah meninggal, ada yang 49 hari setelah meninggal, ada yang 3 bulan atau 100 hari, kemudian setahun, 2 tahun, ada yang 1000 hari atau 2 tahun 9 bulan. Itu sudah sering dilakukan oleh umat Buddha melalui pembacaan doa-doa. Selain doa-doa atau membaca parita, saya melihat di beberapa daerah itu ada acara yang lain yang mungkin belum populer sebagai penghormatan atau mengirim pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal, yaitu mengadakan acara function, melepas satwa di habitatnya, melepas ikan, melepas burung. Jasa kebaikan dari berbuat baik melepas burung dan ikan ini dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Adanya pelimpahan jasa ini kita mengingatkan pada satu peristiwa, satu kejadian, satu cerita di dalam kitab suci, ya, dikatakan ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Beliau ini mengadakan pesta jamuan makan-makan. Kemudian setelah selesai tidak melimpahkan jasa kebaikan yang diperoleh membagi makanan atau menjamu makanan kepada tamu-tamu ini. Akibatnya para leluhur-leluhur dalam kehidupan-kehidupan yang lalu itu menunggu pelimpahan jasa. Karena sudah ditunggu tidak dilimpahi, tidak diberikan pelimpahan jasa, akibatnya pada malam hari setelah pesta, di istana Raja Bimbisara itu ada suara gaduh, ya, suara menjerit-jerit, suara menakutkan sekali. Raja sampai ketakutan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ada apa? Kemudian raja ini datang kepada Sang Buddha, minta saran dan menceritakan apa yang pernah terjadi di istana, bahwa tadi malam ada suara-suara yang tidak ada wujudnya, ya, namun ada suara-suara itu. Kemudian Sang Buddha dengan kewaskitaannya bisa melihat ternyata suara-suara gaduh itu adalah berasal dari leluhur-leluhur keluarga-keluarga yang ingin, ya, mendapatkan pelimpahan jasa dari kebaikan yang ditanam oleh Raja Bimbisara ini. Kemudian raja pun mengadakan perjamuan lagi, melakukan kebaikan lagi, kemudian dilimpahkan jasanya kepada leluhur-leluhur yang telah tiada tadi. Sejak dilimpahi jasa kebaikan itu, suasana di istana Raja Bimbisara berubah menjadi tenang dan tidak ada gangguan-gangguan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah latar belakang atau salah satu latar belakang kenapa umat Buddha itu mengadakan peringatan-peringatan kematian. Namun juga perlu dimengerti oleh segenap umat Buddha bahwa tidak selamanya orang mati kemudian harus dilimpahi jasa-jasa kebaikan-kebaikan. Ada beberapa leluhur-leluhur keluarga yang tidak perlu atau tidak bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang sudah hidup di alam bahagia, alam surga, tentunya tidak mengharapkan. Tapi bagi mereka leluhur-leluhur yang masih berada di alam-alam penderitaan sangat perlu bantuan dari kita. Ada sebuah ilustrasi, ya, leluhur-leluhur yang telah di alam penderitaan ibaratnya itu sedang tenggelam. Ya, sedang tenggelam ini. Apa yang dibutuhkan orang tenggelam? Tentunya bukan uang, ya, adalah doa-doa ini. Kalau dalam yang nyata, ya, orang tenggelam dikasih ban, kasih pelampung, ya. Ibaratnya kita membuat pelampung-pelampung
bagi keluarga-keluarga kita yang telah meninggal. Diceritakan dalam kehidupan Sang Buddha juga ada satu riwayat bahwa ada seorang anak yang ingin menyatakan bakti kepada orang tuanya, ayahnya yang baru saja meninggal. Kemudian dia datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya mohon dengan kekuatan batinmu agar orang tua saya yang meninggal masuk alam bahagia, masuk surga. Kemudian anak ini dibawa oleh Sang Buddha, disuruh membawa minyak dan batu. Dibawa kemudian diajak ke sebuah kolam. Di dalam kolam itu Sang Buddha menyuruh agar batu yang dibawa dilemparkan ke kolam, minyak yang dibawa juga dilemparkan ke kolam. Sekarang kamu berdoa, silahkan pemuda mengundang para rohaniwan dari berbagai penjuru untuk berdoa. Batu yang tenggelam tadi bisa terapung di permukaan air, minyak yang terapung bisa tenggelam di bawah air. Kemudian pemuda ini menjawab, tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Sesuatu yang berat sudah menjadi hukumnya pasti akan tenggelam di dasar air. Sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Ya, itu. Namun ada cara Bapak Ibu, bagaimana yang berat bisa terapung, ya, yaitu dengan batu tadi ditaruh perahu atau ditaruh kapal, otomatis berada di permukaan air. Demikian pula ilustrasi ini bisa dipakai untuk leluhur-leluhur kita yang berada di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Dengan doa-doa yang kita ucapkan, dengan ketulusan, dengan keyakinan ini, ibaratnya kita membuat perahu-perahu, ya, bagi orang tua kita. Pasti, ya, cepat atau lambat itu terjadi juga, orang tua akan terangkat di alam-alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dan khususnya dan putra-putrinya, memberikan penghormatan kepada orang tua, memberikan bakti kepada orang tua tidak terbatas ketika orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa mengajak makan, membelikan pakaian, mengajak rekreasi. Bukan berarti setelah meninggal keluarga yang ditinggalkan putra-putrinya tidak punya sarana bakti kepada orang tua. Kalau semasa hidup orang tua kita bisa ikut merawat fisiknya, jasmaninya. Setelah orang tua kita meninggal, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Yaitu di kalangan umat Buddha dengan dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Jadi jasa-jasa baik yang Anda perbuat bisa dilimpahkan, itu akan mengkondisikan orang tua kita yang telah di alam penderitaan bisa terdorong telah di alam bahagia. Jadi juga bisa juga sebetulnya dalam kehidupan ini anak-anak bisa membuat surga bagi orang tua kita, juga bisa membuat neraka bagi orang tua kita dengan perbuatan yang kita perbuat. Contohnya, kalau anak-anak berbuat nakal, ya, tidak rukun antar keluarga, tidak rukun antar anak-anak, kita sudah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Karena orang tua tidak terima, orang tua sedih kalau mereka tidak rukun. Sebaliknya kalau menjadi anak yang alim, berbakti, berbuat baik dimanapun, itu orang tua juga sudah masuk alam surga, merasakan kebahagiaan-kebahagiaan sebagai akibat, sebagai efek kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Marilah kita jangan berhenti melakukan pelimpahan jasa, berhenti dalam doa-doa ini saja. Namun kita keseharian kita berbuat baik, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang yang telah meninggal, orang tua kita, dengan selalu kita berbuat baik sebagai sarana kita mengangkat orang tua kita terlahir terkondisi di alam-alam bahagia. Dan sebagai ungkapan bakti dan hormat, di saat peringatan 2 tahun ini keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini bukan diperuntukkan yang meninggal, sebagai sarana, sebagai alat bantu bakti dan hormat. Ketika beliau masih hidup memerlukan sarana makan ini, begitu beliau meninggal sebetulnya tidak perlu makanan ini, namun semangat untuk menyatakan bakti, semangat untuk berbakti dengan sarana-sarana makanan ini ternyata masih diperlukan. Semoga dengan niat baik keluarga, semoga dengan rasa simpatik
dari kita yang masih hidup ini benar-benar kondisi almarhum Bapak Arya segera tertolong dan segera terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah dengan penuh tangan, dengan anjali kita bersama-sama memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat dengan Nenpo untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Selama saya membaca doa, silakan Nenpo dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama menyebut, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo